Shalom semua. Kami dari BM Olive Garden ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pekerja sepenuh masa BEM Sarawak, BEM Daerah Kuching, dan khususnya kepada pastor kami dari BM Olive Garden, Pastor Eden, Pastor Christina, dan Pastor Nico. Thank you and God bless. Shalom semua, kami jemaat dari BM Presbyterian ingin mengucapkan Selamat Hari Penghargaan buat semua pastor BM, khasnya kepada pastor yang melayani di gereja kami, itu Pastor Matthew serta Pastor Florence sekeluarga. Kami sangat diberkati dan sangat menghargai pelayanan kalian. terima kasih. We love you. Jadi sebelum kita memulai acara ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, hari ini Tuhan kami berterima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi sebelum kami memulai acara ibadah kami, terlebih dahulu kami menyerah setiap pribadi kami yang mengambil bahagian ke dalam tangan Tuhan, baik bagi yang memimpin dalam pujian penyembahan, backup singer, dan juga pemain musik. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami serah ke dalam tangan-Mu. Lewat daripada pelayanan kami satu tim pada hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan segala hal-hal yang tidak baik, jauhkan daripada kami Tuhan. Sekali lagi kami serah acara ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Hai semua, Shalom. Selamat datang ke kebaktian online BM Daerah Kuching. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Penghargaan buat semua pekerja sepenuh masa. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang ada di luar sana, ketahuilah jerih payahmu tidak sia-sia. Dan tidak lupa juga kita menyambut hari kemerdekaan kita pada bulan Ogos ini, dan kami ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua jemaat di luar sana. Yeah. Sama-sama kita lakukan merdeka, boleh? Boleh, yes, come on. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Here we go guys, let's praise and worship Him.
pujian bagimu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mujizat terjadi, pasti terjadi. Come on, guys, here we go. Bersama-Mu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Para jemaat Tuhan, tetaplah bekerja di ladangnya, nyampaikan amanat agungnya. Haleluya. Thank you Jesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan
baru, terjadi siang baru di antara kita. Thank you, Jesus. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku kan tetap melayanimu dan memenuhi panggilanmu Yesus. Haleluya. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Lebih dari siapapun, Engkau tahu
kami dedikasikan bagi pelayan Tuhan sepenuh masa. Di mana juga kalian berada, kami ingin menghargai jerih payah kalian dalam pelayanan. Biar Tuhan terus memberkati dan tetap bersemangat melayani Dia. Untuk jemaat Tuhan di luar sana, mari kita terus tetap memberi yang terbaik untuk setiap pelayan Tuhan. Jangan pernah lalai dalam kehidupan kita. Mari kita terus tetap menghargai mereka setiap saat, setiap masa dalam pelayanan kita bersama dengan mereka. Terus sebut mereka di dalam doa, karena mereka memerlukan doa daripada Anda semua. Mari kita naikkan nyanyian ini, mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita, asal kita tetap setia dan percaya kepada-Nya.
dapat mahkota kehidupan. Thank you, Jesus. Haleluya. Amen. Berikan tepukan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Salam dan selamat bertemu sekali lagi dalam kebaktian atas talian di BM Darah Kucing pada hari ini. Seperti yang sudah kita maklumkan, setiap tahun pada bulan Ogos, BM Pusat telah menetapkan bahwa adalah hari penghargaan untuk para pastor-pastor atau pekerja sepenuh masa di seluruh BM Sarawak. Oleh yang demikian, sepenuh hari penghargaan ini, pertama-tama kita menaikkan segala pujian syukur kita kepada Allah Bapa kita di surga atas panggilannya kepada para pastor-pastor yang melayani di BM Darah Kucing ini dan amnya di seluruh BM Sarawak. Kita bersyukur atas segala hikmat, segala kekuatan dan urapan Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada para pastor-pastor yang melayani di dalam pelayanan Tuhan yang mulia ini, sehingga kita masih dalam pelayanannya sampai saat ini adalah oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga ingin menghargai serta mengucap berbanyak terima kasih kepada para pastor-pastor yang telah melayani di BM Darah Kucing ini, baik sebagai gembala maupun sebagai penginjil. Kemungkinan ada yang baru melayani pada tahun ini, dan ada yang sudah melayani 3 tahun atau 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun bahkan lebih daripada ini. Dan kita sampaikan, kita ucapkan tahniah dan sabas bagi Anda semua. Nah, saudara dan saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menghargai pemimpin rohani atau para hamba-hamba Tuhan merupakan suatu bahagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika bab yang kelima, ayat 12 dan ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, "Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan ini untuk kami mendengarkan firman-Mu yang walaupun melalui online. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang Maha Hadir dan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak terbatas untuk menjamah serta memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapakah yang dimaksud pemimpin rohani di sini dalam ayat yang kita baca tadi? Nah, arti kata pemimpin rohani adalah orang yang memberi tuntunan atau orang yang memberi bimbingan. Nah, pemimpin rohani berarti orang yang memberikan tuntunan atau bimbingan hal-hal yang rohani bagi kita sebagai jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan. Nah, berdasarkan ayat yang telah kita baca tadi, maka pemimpin rohani, yaitu orang-orang yang bekerja keras dalam memimpin jemaat, bahkan di dalam menegur kesalahan,
bahkan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh masa. Nah, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kita harus menghargai pemimpin rohani atau para hamba-hamba Tuhan? Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, kita diajar untuk menghargai pemimpin rohani atau para hamba-hamba Tuhan. Karena yang pertama di sini, pemimpin rohani atau para hamba-hamba Tuhan yang adalah orang yang bekerja keras, bertungkus lumus di dalam pelayanan atau di dalam mereka menggembala jemaat, bahkan di dalam mereka mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Nah, yang kedua di sini, mengapa kita harus menghargai para hamba Tuhan? Para hamba Tuhan atau para pemimpin rohani bertanggung jawab atas kerohanian jemaat yang dipimpinnya. Mereka bertanggung jawab terhadap kerohanian kita sebagai jemaat Tuhan. Nah, yang ketiga di sini, mengapa kita harus menghargai para hamba Tuhan atau para pemimpin rohani kita? Karena para pemimpin rohani kita atau para hamba Tuhan berjaga-jaga atas hidup kita, atas jiwa kita sebagai jemaat Tuhan yang dipimpin mereka seperti gembala yang menjagakan jiwa atau nyawa para domba-domba daripada serangan, daripada binatang buas, bahkan hal-hal yang mengganggu hidup para domba-domba. Dan demikianlah juga para hamba Tuhan, para gembala di dalam gereja lokal, menjaga kerohanian, bahkan jiwa-jiwa jemaat Tuhan terhadap segala ajaran-ajaran yang tidak sehat. Itulah tanggung jawab mereka. Nah, itu sebabnya kita harus menghargai para pemimpin rohani kita atau para hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita di dalam kita menghargai para pemimpin rohani atau para hamba Tuhan ini? Yang pertama, sikap kita di dalam kita menghargai para hamba Tuhan, kita menghormati mereka. Di dalam ayat yang kita baca tadi dalam 1 Tesalonika bab yang kelima yang ke-12 mengatakan, kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati. Itu berarti sini, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, inilah sikap kita di dalam kita menghargai para hamba Tuhan, kita menghormati mereka. Artinya ada rasa hormat atau menghargai mereka, tidak menganggap rendah atau sikap yang tak acuh terhadap para hamba-hamba Tuhan atau para pemimpin rohani kita. Nah, hal yang kedua di sini, sikap kita dalam kita menghargai pemimpin kita, selain kita menghormati mereka, yang kedua, menjunjung dalam kasih. Pada ayat yang ke-13 tadi, dalam 1 Tesalonika bab yang ke-5 ini, berkata demikian, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka, dia katakan menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menjunjung dalam kasih di dalam bahagian ini adalah dengan sungguh-sungguh merupakan ajakan Paulus untuk menjunjung dalam kasih seorang pemimpin atau hamba-hamba Tuhan. Artinya kita mau mendoakan mereka karena mereka memerlukan sokongan doa kita sebagai jemaat Tuhan. Mereka juga adalah orang seperti kita, adalah manusia. Mereka bukan seorang yang Superman yang boleh buat apa saja. Mereka boleh letih, mereka juga mudah putus asa, dan secara manusia dan hal-hal yang lain yang memberi lemah kepada mereka di dalam melayani. Dengan itu kita perlu mendoakan mereka, beri sokongan kepada mereka di dalam doa. Nah, kalau kita lihat di dalam
beberapa nasihat Rasul Paulus juga kepada beberapa jemaat Tuhan seperti di Korintus, 2 Korintus bab 1 ayat yang ke-11. Dia berkata kepada mereka, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, kita lihat di sini keberhasilan Paulus di dalam pelayanannya bukan oleh karena dia, tetapi dia katakan di sini oleh karena sokongan, bantuan, doa jemaat Tuhan di Korintus yang membuat dia melayani dengan berkobar-kobar, dengan semangat, dan sehingga dia selalu mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui pelayanannya. Nah, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, demikian juga Rasul Paulus memberi satu nasihat kepada jemaat Tuhan di Kolose juga. Kolose bab yang keempat ayat yang ketiga. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Nah, kita lihat di sini bahwa permintaan Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose, supaya mereka juga berdoa untuk mereka, supaya pintu-pintu yang tertutup akan dibuka, supaya firman Tuhan dapat disebarluaskan. Dan itulah doa kita untuk para hamba Tuhan, para penginjil yang melayani di dalam kawasan-kawasan penginjilan. Dan mereka sangat memerlukan sokongan doa kita sebagai jemaat Tuhan. Nah, yang ketiga di sini, di dalam kita menghargai para pemimpin kita, kita taat dan tunduk. Ini satu sikap kita menghargai mereka di dalam mereka melayani Tuhan. Nah, kalau kita memahami sebabnya mengapa kita harus menghargai pemimpin rohani kita atau para hamba Tuhan, maka kita tidak susah atau sulit bagi kita untuk menghormati dan menjunjung mereka dalam kasih serta mentaati nasihat dan bimbingan mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat berkat daripada menghargai pemimpin rohani atau para hamba-hamba Tuhan di sini. Kita lihat di dalam Ibrani bab yang ke-7, Ibrani bab yang ke-13, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-17 juga. Kita melihat di dalam bahagian ini berkat bagi kita yang menghargai, berkatnya bagi kita yang menghormati para pemimpin rohani kita atau para hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian di dalam ayat yang ke-7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas nyawamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kamu. Itu pada ayat yang ke-17 di dalam Ibrani bab yang ke-13. Nah, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, pemimpin rohani atau hamba-hamba Tuhan dapat melakukan pekerjaannya dengan gembira, dapat melakukan pekerjaannya dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan sungutan, bukan dengan hal-hal yang membawa suatu perasaan yang tidak menguntungkan, tetapi damai sejahtera Tuhan menguasai pikiran dan hati mereka. Inilah berkat yang kita lihat apabila kita menghargai para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin kita, di mana hati mereka dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga mereka melakukan tanggung jawab mereka, melayani Tuhan dengan hati yang penuh dengan gembira. Nah, bagi kita pula, berkat bagi kita yang menghargai para pemimpin dan hamba Tuhan, kita juga diberkati, kita mendapat keuntungan dari pelayanan mereka. Jadi apabila mereka melayani dengan sukacita, apabila mereka melayani
dengan hati yang gembira. Dan kita juga sebagai jemaat Tuhan, kita yang akan dipimpin mereka akan menikmati berkat di dalam pelayanan mereka bagi kita. Dan kita juga menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Dengan itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita lakukan bagian kita sebagai jemaat Tuhan untuk menghargai, untuk menghormati para pemimpin-pemimpin rohani kita, para hamba-hamba Tuhan. Karena itulah nasihat firman Tuhan bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan di sini, pemimpin rohani atau hamba-hamba Tuhan adalah orang pilihan Tuhan. Karena itu, hormati dan hargailah mereka. Dan yang kedua, selaku jemaat Tuhan, tugas kita adalah mendoakan mereka, mendukung dan menghormati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan yang ketiga, berhentilah mencemarkan hamba-hamba Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin hidup kita dalam rohani. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk menghari firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yaitu sepanjang hari penghargaan pekerja sepenuh masa di BM Darah Kucing ini dan Amnia di seluruh BM Sarawak. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu bagi para gembala atau para hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat di gereja lokal mereka, bahkan juga kepada para penginjil yang melayani di tempat-tempat kawasan penginjilan Tuhan. Tuhan, jika kami masih di dalam pelayanan-Mu sampai saat ini Bapa, semuanya bukan secara kebetulan. Semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu bagi setiap pribadi kami Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan, yaitu bagi sokongan daripada jemaat Tuhan kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para pemimpin-pemimpin rohani di BM Darah Kucing ini, yang telah memberi sokongan baik melalui doa mereka, baik melalui tenaga, bahkan sokongan secara keuangan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai semua pekerja sepenuh masa, semua hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Badar maupun yang ada di pedalaman, bahkan seluruh jemaat Tuhan di BM Darah Kucing ini. Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Semua kita katakan amin. Sekian, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita semua sudah diberkati oleh pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih dan bersyukur di atas kesempatan kami dapat bersama-sama dalam ibadah online kami pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, kami percaya dimanapun kami berada saat ini mendengarkan ibadah ini dan melihat Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur di atas semua rencana dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab Tuhan begitu baik. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.